ingin lebih cantik, lebih bersinar, lebih diidolakan, hingga pada suatu malam ia menemui seorang dukun tua di pinggir desa. Dari tangan keriput itu ia menerima sebuah cincin batu hitam, sebuah susuk yang menjanjikan kecantikan abadi dan suara yang mempesona. Sejak hari itu, wajahnya semakin bersinar, suaranya membuat orang terpana, dan uang saweran mengalir deras. Panggung selalu riuh ketika ia tampil. Orang-orang menyebut bintang desa, biduan terindah yang pernah ada. Tapi kecantikan dan suara itu bukan miliknya sendiri. Di balik senyum manisnya ada bisikan gaib yang menagih janji. Di balik sorak-sorai penonton ada bayangan hitam yang setia mengikuti langkahnya. Dan ketika panggung terbesar digelar, semua mata menjadi saksi bagaimana susuk itu menampakkan balasannya. Kini nama sang biduan tak lagi disebut dengan kagum. Ia dikenang sebagai biduan susuk, simbol kekerasan, keserakahan, dan azab yang abadi. Kita masuk ke cerita inti. Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Malam pertama aku benar-benar berdiri di atas panggung hajatan desa. Lampu neon redup menggantung seadanya. Kabel-kabel listrik berserakan di tanah becek, dan pengeras suara berderit memekakan telinga. Aku berdiri di tengah panggung. Gaun biru murahan melekat di tubuhku. Aku bernyanyi dengan segenap hati, tapi aku bisa melihat dengan jelas sebagian besar penonton tidak memperhatikan. Ada yang sibuk mengobrol, ada yang malah pergi ke warung kopi di pinggir jalan. Hanya beberapa pasang mata yang menatapku, itu pun tanpa semangat. Rasanya seperti suara ini hanyalah angin lalu. Apa aku memang tidak cukup cantik untuk mereka? Batinku getir. Setelah lagu selesai, tepuk tangan terdengar. Sekedarnya aku turun dari panggung dengan senyum yang dipaksakan. "Suaramu bagus, Dek," kata salah satu panitia sambil menyalamiku. "Tapi ya kurang pesona aja. Orang lebih suka kalau biduan bukan cuma nyanyi, tapi juga punya aura." Jelasnya lagi. Aku hanya tersenyum pahit. Hatiku terasa ditusuk. Di belakang panggung, aku duduk di kursi plastik, menunduk, menahan air mata dari balik asap rokok dan bau keringat. Datanglah seorang perempuan yang sudah sering kulihat manggung di hajatan. Dialah Bu Erna, biduan senior yang selalu menjadi pusat perhatian meskipun suaranya pas-pasan. "Sedih ya?" tanyanya sambil tersenyum samar. Aku mengangguk pelan. Kenapa orang lebih suka lihat Bu Erna daripada aku? Padahal suara Bu Erna ya biasa saja, kataku tanpa sadar. Ia tertawa kecil, bukan marah, justru senang. Itulah rahasianya, Duk. Orang tidak hanya menilai suara, orang terpikat pada pesona. Kalau kau ingin jadi bintang, kau harus berani mengambil jalan yang tidak semua orang sanggup jalani, ujar Bu Erna. Aku mengangkat wajah bingung. Maksud Bu Erna apa? Tanyaku. Ia menunduk mendekat ke telingaku, berbisik lirih dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduku meremang. Susuk, susuk, Duk. Itu rahasia kami para biduan, bisik Bu Erna. Aku tertegun. Kata itu seperti racun manis yang langsung meresap ke dalam pikiranku. Sejak malam itu, kata susuk tak pernah lepas dari pikiranku. Setiap kali aku melihat Bu Erna naik ke atas panggung, aku semakin yakin ada sesuatu yang membuatnya begitu mempesona.
Suara dia memang biasa saja, kadang fals. Tapi lihatlah penonton, semua terpaku padanya. Lelaki berdesakan ingin menyawer, bahkan ibu-ibu pun menatapnya dengan iri. Aku menatapnya dari balik panggung. Rasa cemburu dan penasaran mengaduk dadaku. Apa benar semua ini karena susuk? Gumamku. Malam itu aku duduk di kamar kosku. Ruangan kecil hanya ada kasur tipis, lemari usang, dan cermin besar yang sudah sedikit buram. Aku menatap bayanganku sendiri dari cermin. Wajahku biasa, cantik, mungkin, tapi tidak cukup untuk membuat semua orang terpikat. Aku menggigit bibir. Kalau hanya dengan suara, aku tidak akan pernah sehebat Bu Erna, bisikku lirih. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk. Ternyata Bu Erna, masih dengan wajah segarnya meski sudah selesai manggung. Ia melangkah masuk, duduk santai di kasur tipisku. Kau ingin tahu lebih banyak kan? Tanyanya tiba-tiba seolah membaca isi hatiku. Aku menatapnya ragu. Bu, apa benar semua ini karena susuk? Tanyaku. Aku tersenyum, matanya berkilau. Kalau sudah merasakannya sendiri kan? Tanyanya. Suaramu bagus, tapi tak ada yang menoleh. Kalau kau ingin semua mata tertuju padamu, kau harus punya daya pikat. Susuk itulah rahasianya, ujar Bu Erna. Aku terdiam, tangan menggenggam erat ujung rokku. Tapi bukannya itu berbahaya, Bu? Tanyaku. Ia terkekeh pelan. Semua ada harga, Du. Tapi bukankah kau ingin terkenal? Kau ingin dihormati, dipuja, disawer lebih dari siapapun? Jangan munafik. Aku tahu kau ingin itu, ujar Bu Erna lagi. Aku tercekat, kata-katanya menusuk tepat di hatiku. Aku memang menginginkan itu semua. Aku ingin hidup lebih dari sekedar biduan murahan yang dilupakan penonton. Di mana aku bisa mendapatkannya? Tanyaku akhirnya dengan suara bergetar. Bu Erna tersenyum puas, lalu menepuk bahuku. Aku akan tunjukkan jalannya, tapi ingat, sekali kau melangkah, tak ada jalan kembali, ujar Bu Erna lagi. Aku menelan ludah, bayangan sorak-sorai penonton, saweran uang, dan tatapan kagum terlintas di kepalaku. Malam itu, aku tahu, aku sudah mulai masuk ke jalan gelap. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Bu Erna benar-benar menepati ucapannya. Ia mengajakku ke sebuah rumah tua di pinggir desa, jauh dari keramaian. Malam itu, udara dingin. Angin membawa aroma anyir yang membuat bulu kuduku berdiri. Rumah itu tampak gelap dari luar. Hanya ada lampu minyak yang berkedip-kedip. Aku menelan ludah, ragu untuk melangkah. Jangan takut, kata Bu Erna sambil tersenyum samar. Semua biduan besar pernah melewati jalan ini, sambungnya lagi. Aku melangkah masuk. Bau dupa langsung menusuk hidung bercampur dengan aroma bunga melati. Dengan bunga melati layu, ruangan itu penuh dengan benda-benda aneh. Topeng kayu menggantung, botol berisi cairan keruh, dan sebuah meja besar penuh jimat. Di sudut ruangan, seorang pria tua duduk bersila, wajahnya keras, matanya tajam, menatapku seakan menelanjangi isi hatiku. Inilah dukun yang katanya bisa memberikan susuk.
Akhirnya datang juga, katanya lirih, suaranya berat. Kau biduan ya, sambungnya. Aku hanya mengangguk pelan, jantungku berdetak tak karuan. Aku ingin jadi terkenal, Mbah. Aku ingin dipuja penonton, ujarku. Dukun itu tersenyum tipis. Semua itu bisa, tapi kau harus tahu, susuk bukan sekedar pesona. Ini ikatan. Begitu masuk ke tubuhmu, hidupmu tak lagi sama, ujar Mbah Dukun itu. Matanya menyipit, suaranya semakin dalam. Jangan pernah menolak panggilan panggung. Jangan mencoba mencabut susuk tanpa izinku. Dan ingat, setiap pesona ada bayarannya. Aku menelan ludah, napasku tersengal. Kalau aku melanggar? Tanyaku. Ia tertawa kecil, dingin, seperti pisau mengiris telinga. Maka azabnya akan datang lebih cepat dari yang kau kira, ujar Mbah Dukun itu. Aku merinding, tapi entah mengapa kata-kata itu bukanlah menakutiku, justru membuatku semakin ingin mencoba. Aku menunduk dalam-dalam, suara gemetar keluar dari bibirku. Lakukan, Mbah, aku siap.